Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, hari ini kembali kita belajar akidah halak untuk kelas 11 dengan materi lanjutan tentang tasawuf. Kemarin kalian Ustadz kasih beberapa tugas tentang pengertian tasawuf. Pada prinsipnya tasawuf itu pada intinya adalah bagaimana menekankan nilai-nilai etika moral dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Allah dan hambanya. Tasawuf kalau kita kaji lebih mendalam itu kecenderungan bagaimana seseorang itu menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik, secara sederhana menghilangkan akhlak-akhlak tercela, kemudian menghiasi dengan akhlak-akhlak terpuji. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan yang namanya tajalli. Tajalli itu apa? Mendapatkan kenyataan sifat-sifat ketuhanan yang akan nampak pada dirinya. Nah, ini bisa dilihat dari pengertian tasawuf menurut Abu Yazid Al-Bustami. Nah, kita melihat banyak para tokoh-tokoh kita yang mengartikan tasawuf, karena tasawuf itu adalah pengalaman spiritual seorang hamba kepada Tuhannya, dan itu susah untuk digambarkan, itu susah untuk dijelaskan. Karena apa? Karena pada saat orang biasa berenang, dia akan menceritakan berenang itu enak. Orang cuma bisa tahu berenang itu enak, tapi yang lebih tahu orang yang berenang. Seperti itulah pengalaman-pengalaman spiritual yang didapat dalam mengkaji tasawuf menjadi sufisme, orang-orang yang sufi. Ada banyak hal pengertian tasawuf, mungkin salah satunya kita lihat dari pengertian Ibrahim Basuni, sarjana muslim berkebangsaan Mesir, yang mengkategorikan itu tasawuf 3. Tasawuf pertama tuh al-bidayah. Ini pemahaman tasawuf pada tingkat permukaan, kata beliau. Jadi tasawuf ini menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduan secara fitrah kepada yang maha mutlak, sehingga orang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cenderung jiwanya untuk selalu ingin bersama sang penguasa. Nah, ini fitrah manusia sebagai seorang hamba. Kemudian kalau yang kedua itu al-mujahadah. Ini bagaimana seorang sufi itu untuk mendapatkan sesuatu kenikmatan bersama Allah tadi, dia perlu mengamalkan sebuah amalan dengan sungguh-sungguh untuk lebih menonjolkan nilai-nilai etika di dalam hidupnya. Ini akhlak moral, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada amaliyahnya. Ini dimujahadahkan, bersungguh-sungguh dia. Bersungguh-sungguh artinya dia beramalan. Kemudian kalau boleh kita berikan contoh, dia melakukan puasa, latihan untuk menghilangkan ego, menghilangkan sifat-sifat tingginya. Kadang-kadang orang latihan itu dibimbing seorang guru yang bimbing, disuruh gurunya itu mencari jadi pemulung,
supaya menghancurkan sifat sombongnya atau meminta-minta, padahal itu bagian dari latihan untuk mujahadah ke mujahadah untuk menghilangkan ego kesombongan dirinya. Nah, yang terakhir al-madzakat, ini pemahaman tasawuf pada pengalaman batin dan perasaan keberagaman, terutama dalam mendekati zat yang mutlak. Ini sudah pengalamannya, sudah merasakan nikmatnya bersama Allah. Ini bagian dari tasawuf, dari sebuah pandangan para ahli. Kemudian kalau kita mengutip karakteristik tasawuf, ciri-ciri tasawuf itu seperti apa, Abul Wafa Al-Ghanami Al-Tafijani, nah ini seorang filsafat Islam dan juga berkomentar dan mengartikan bahwa melihat yang namanya karakter tasawuf itu umumnya mereka memiliki nilai-nilai moral. Maksud kita etika dan akhlak. Bagaimana mereka berakhlak? Mereka berakhlak itu tujuannya untuk membersihkan jiwa, membersihkan hatinya. Tadi kan membersihkan hati melalui apa? Melalui latihan puasa, ya kan. Kemudian ibadah sholat, kadang sholatnya semalaman, masya Allah. Ini latihan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Sang Penguasa, pada Sang Maha Mutlak. Ini yang mereka lakukan. Jadi kalau sudah itu dia sudah tidak ada merasa lagi dia yang punya, dia tidak lagi merasa sombong, ada lagi kan sudah ada merasa lagi. Kalau istilah Agim itu kalau dengan harta itu titipan, sama diibaratkan harta itu kita memarkir mobil, kita tidak merasa. Ampun kita mobil itu kita tidak merasa lagi, ampun kita harta itu, bahkan diri kita kadang merasa bahwa kita ini merasa harta lagi, karena semua milik Allah. Tukang parkir aja, nah ampunnya. Nah ini arah ke sana. Kalau orang sudah memiliki perasaan bahwa Allah yang ada pada dirinya, inilah tujuan dari yang tasawuf itu. Kemudian lagi kalau kita mengacu lagi di pembelajaran tentang tasawuf, di sana ada diklasifikasikan objek dan sasaran tasawuf. Nah, jadi objek dan sasaran tasawuf itu ada 3. Nah, ini anak bapak sekalian diperhatikan nih. Ini Ustadz minta kalian menjelaskan ini. Coba cari kemudian tuliskan, jelaskan, uraikan, tuliskan. Selanjutnya nanti ditulis di buku folio atau kertas lembar. Nah, silahkan nanti apakah nanti dikumpulkan bersama supaya jangan bercerai-berai, baru dikumpul ke Ustadz. Jadi apa klasifikasi tasawuf itu? Yang pertama tasawuf akhlaki. Ini tasawuf yang lebih menekankan pada nilai-nilai etika moral. Tasawuf akhlaki. Nah, jadi tasawuf ini anak-anak bapak sekalian bisa nanti melihat bagaimana sistem pembinaan akhlak menurut konsepnya Abu Yazid Al-Bustami, seperti takhali dan tajali. Nah, silahkan dijelaskan nanti ini kan. Kemudian juga mungkin disampaikan juga siapa tokoh-tokoh dari tasawuf klasifikasi akhlaki ini. Yang kedua tasawuf amali, ya. Tasawuf yang lebih menekankan pada kebiasaan beribadah. Nah, bapak sekalian mungkin bisa melihat nanti tasawuf amali ini dibagi beberapa item atau bidang. Nanti ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, silahkan dijelaskan. Tasawuf amali dalam pandangannya beribadah, dalam pandangannya untuk mendekatkan menghayati nilai-nilai keagamaan menuju kepada Sang Khalik itu melalui beberapa fase syariat, fase tarikat, fase hakikat, dan fase ma'rifat. Silakan dijelaskan itu nanti. Yang terakhir itu tasawuf falsafi yang lebih mendekatkan seperti apa tasawuf falsafi itu. Silakan juga dijelaskan klasifikasi tasawuf yang bisa sampaikan. Jadi silakan nanti dijelaskan, ditulis di buku atau di kertas lembar saja, karena buku dikumpulkan belum dibagi. Nah, kemudian nanti Ustadz berharap nanti dikumpul ke ketua aja lah, 1 orang
biar tidak tercerai-berai. Jadi yang dijelaskan di tugas Ustadz ini adalah kalian silahkan menjelaskan, menguraikan tentang objek dan sasaran tasawuf yang ada 3 tadi. Yang pertama tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, yang ketiga tasawuf falsafi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, minta rela, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.